Halo Sobat F1 Indomania, dalam video kali ini kita akan membahas balapan GP Meksiko 2021 yang diwarnai insiden dan adu strategi. Seru juga ya kemarin begadang sampai pagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan mengenai F1 di channel kami. Balapan GP Meksiko diselenggarakan di sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez yang berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 2.285 meter di atas permukaan laut. Hal ini tentunya mempengaruhi kondisi pembalap dan performa mobil di trek. Pembalap akan memperoleh oksigen dan energi yang lebih sedikit ketika membalap di GP Meksiko dibandingkan ketika membalap di sirkuit yang terletak di dataran rendah. Hal ini disebabkan oleh kepadatan udara di sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez yang lebih rendah 25% dibandingkan dengan sirkuit yang terletak di dekat permukaan laut. Sementara itu, mobil akan menjadi lebih kencang di lurusan ketika balapan di GP Meksiko karena kondisi udara yang tipis di pegunungan. Di sisi lain, downforce yang menekan mobil ke bawah dan memungkinkan mobil untuk belok dengan lebih cepat juga akan semakin rendah karena partikel udara yang sedikit. Selain itu, mobil juga akan memperoleh udara yang lebih sedikit sepanjang balapan, sehingga komponen-komponen mobil akan menjadi lebih cepat panas. Mekanik tim-tim F1 pun berusaha untuk meningkatkan downforce mobil dan melindungi komponen-komponen mobil agar tidak rusak karena terlalu panas. Seperti contohnya, tim Red Bull menggunakan sayap belakang dan engine cover yang jauh berbeda ketika mereka balapan di sirkuit Monza, yang hanya terletak 100 meter di atas permukaan laut. Red Bull juga diunggulkan dalam GP Meksiko kali ini karena rekor yang bagus dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, kejutan terjadi di babak kualifikasi. Mercedes yang tidak terlihat mendominasi sepanjang sesi latihan bebas berhasil menyelesaikan babak kualifikasi di posisi 1 dan 2. Sementara itu Verstappen dan Perez kecewa karena masing-masing hanya start dari posisi 3 dan posisi 4. Yuki Tsunoda dituduh sebagai biang kerok dari gagalnya Red Bull di babak kualifikasi kemarin. Tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, sampai nyalain Tsunoda pas wawancara dengan Sky Sports F1 setelah babak kualifikasi selesai. Intinya dia bilang, kalau nggak gara-gara Tsunoda, duo Red Bull bisa start di depan Mercedes. Menurut F1 Indomania, Yuki Tsunoda itu nggak salah sama sekali dalam insiden itu, dan steward GP Meksiko juga nggak ngasih hukuman apapun ke Tsunoda. Yuki itu ngelebar keluar trek dan gak halangin jalan Ceko sama Max yang ada di belakangnya. Perez dan Verstappen itu ya salah sendiri hilang fokus gara-gara lihat Tsunoda keluar trek. Di Twitter, Yuki nge-tweet kalau dia intinya udah gak bisa apa-apa lagi dan usahain semaksimal mungkin biar gak halangin duo Red Bull. Lucunya Mercedes malah ngedukung Yuki biar gak pedulin haters lewat balasan tweetnya. Ini berarti secara nggak langsung Mercedes nganggap kalau Christian Horner itu haters Yuki Tsunoda. Dukungan kepada Tsunoda juga nggak datang dari Mercedes saja. Pembalap mobil Inggris, Bradley Vilfort, serta Matt dan Tommy dari WTF1 juga ngedukung Tsunoda lewat tweetnya masing-masing dan mengecam Christian Horner yang nggak ngasih support buat Tsunoda dan malah ngejelek-jelekin dia di media. Red Bull ini emang toksik ya dari dulu. Padahal start dari posisi 3 dan 4 di Meksiko itu sesungguhnya memberikan keuntungan, karena jarak dari grid ke tikungan pertama itu cukup jauh, seperti sirkuit Sochi di Rusia, sehingga pembalap yang ada di belakang bisa dapat slipstream dari pembalap yang start di depannya. Contohnya pas di Rusia, Sainz yang start dari P2 aja langsung lewatin Norris yang start dari pole position, walaupun startnya Norris waktu itu lebih bagus dari Sainz. Hal ini ternyata beneran terbukti di balapan GP Meksiko kemarin. Bottas yang start dari pole nggak bisa dapat slipstream sehingga langsung diapit sama Hamilton yang start tepat di belakangnya dan Verstappen yang start dari P3. Verstappen ini dapat keuntungan dari slipstream duo Mercedes di depannya. Jadinya dia langsung mimpin di tikungan pertama walaupun sebetulnya startnya Hamilton lebih bagus dari Verstappen, di mana Hamilton dapat mencapai kecepatan 200 km per jam hanya dalam waktu 4,97 detik saja, lebih cepat 0,03 detik dari Verstappen. Bottas ini juga apes lagi di GP Meksiko kemarin. Abis dilewatin Verstappen dan Hamilton, dia ditabrak Daniel Ricciardo di tikungan pertama, dan race dia hancur sejak itu. Bottas harus balik ke pit dan terus ketahan di belakang Ricciardo sepanjang race. Udah gitu, pas pit stop lagi di lap 42, si Bottas ketahan di pit sampai 11,7 detik gara-gara bannya susah copot lagi kayak di Monaco kejadiannya.
Nggak sampai di situ, di lap 66, Bottas kembali masuk pit buat rebut fastest lap dari Verstappen. Rupanya bannya itu nggak bikin Bottas kencang, dan dia malah dilewatin Verstappen yang ada satu lap di depan dia. Jadinya Mercedes panggil Bottas masuk pit lagi biar bisa dapet ban yang tepat, supaya bisa rebut fastest lapnya Verstappen. Bottas sih akhirnya finish 2 lap di belakang Verstappen, dan untungnya bisa dapet fastest lap hiburan juga akhirnya. Bottas ini kayaknya harus mandi kembang ya, biar nggak sial terus. Pembalap lain yang kurang beruntung di GP Meksiko nggak cuma si Bottas. Ada juga Mick Schumacher dan Yuki Tsunoda yang keluar balapan karena insiden di lap pertama. Menurut F1 Indomania, insiden itu murni insiden balapan. Soalnya Ocon nggak bisa kemana-mana gara-gara diapit oleh Mick dan Tsunoda. Mereka bertiga pun senggolan dan Ocon hoki bisa tetap ada di balapan. Beda sama insidennya Ricciardo dengan Bottas. Ricciardo itu ngerem terlalu telat, jadinya dia nggak bisa kontrol mobilnya dan nyenggol Bottas. Stewart harusnya kasih hukuman waktu 10 detik ke Danny Ric. Kemarin hoki aja si Ricciardo nggak dapet hukuman apapun. Drama nggak cuma terjadi di lap 1 aja. Tim Ferrari juga bikin drama lagi lewat tim ordernya. Di lap 56, Charles Leclerc disuruh kasih jalan ke Carlos Sainz, soalnya Carlos dianggap punya pace yang lebih bagus buat kejar Gasly, yang berada 10 detik di depan Leclerc. Tapi si Charles nggak langsung kasih lewat, dan Carlos sempat komplain di radio. Bilangnya Charles bikin kesalahan mulu biar gua tetap ada di belakang dia. Hal ini nggak terbukti, soalnya si Leclerc akhirnya kasih jalan juga ke Sainz. Akan tetapi, itu kayak nggak guna gitu loh jadinya. Soalnya Sainz juga nggak bisa nangkap Gasly, dan akhirnya Sainz kasih posisinya balik ke Leclerc. Ferrari pun harus puas finish di P5 dan P6. Tapi hasil ini cukup bikin mereka untuk bisa nyalip McLaren di klasemen konstruktor. Gasly ini hebat banget, bisa finish P4 pakai Alfa Tauri, yang mobilnya lebih lelet dari duo Ferrari aslinya. Gara-gara ini, poin Alfa Tauri jadi sama dengan poinnya Alpine. Nggak cuma Gasly yang hebat kemarin, trio pembalap muda, Vettel, Raikkonen, dan Alonso, masing-masing bisa finish di posisi 7, 8, dan 9. Padahal mobilnya nggak ngedukung sama sekali. Hal ini kelihatan jelas di sesi kualifikasi, di mana Aston Martin, Alfa Romeo, sama Alpine nggak lolos ke Q3. Bahkan Alonso harus start dari posisi 16, gara-gara langsung tereliminasi di sesi kualifikasi pertama. Seb, Kimi, dan rookie Alonso ibaratnya kayak anggur lah. Udah tua tapi kualitasnya tetap nggak jelek. Nggak cuma mereka, ada juga Hamilton yang udah tua juga, tapi performanya masih bagus banget. Mercedes itu dibantai Red Bull di GP Meksiko kemarin. Mereka nggak punya race pace yang bisa nandingin Red Bull, dan hasil P2 udah bagus banget buat Hamilton. Sebetulnya, mental Hamilton ini lagi drop. Abis kalah tipis dari Verstappen di GP Amerika 2021, dia berusaha menghibur diri dengan post di Instagram, bilang championship ini belum berakhir. Terus, pas di sesi latihan bebas 3, si Hamilton kayak terkejut denger gapnya dengan Red Bull sampai 0,6 detik. Di balapan, Hamilton juga ngomong di radio kalau Red Bull itu terlalu kencang, dan dia kedengeran kayak kecewa banget di radio abis balapan kemarin. Harusnya sih Hamilton nggak kecewa, soalnya strategi Red Bull itu bagus banget, dan hampir berhasil bikin Perez lewatin Hamilton. Red Bull panggil Perez ke pit di lap 40, 11 lap setelah Hamilton masuk pit. Hal ini menyebabkan Hamilton dapat tekanan berat dari Perez di lap-lap akhir. Untung aja karakteristik sirkuit Meksiko yang butuh downforce tinggi menyebabkan Perez nggak bisa lewatin Hamilton, gara-gara dirty air yang diterima Perez dari mobil Hamilton. Walaupun Perez nggak bisa lewatin Hamilton, gap poin Red Bull dengan Mercedes di klasemen konstruktor kepotong jadi tinggal 1 poin aja. Hasil ini juga disambut meriah oleh publik Meksiko. Soalnya Checo Perez adalah orang Meksiko pertama yang berhasil naik podium Formula 1 di negaranya sendiri. Sementara itu, Verstappen juara race dan benar-benar sempurna dari awal race sampai finish. Jadinya dia makin dekat dengan gelar juara dunia Formula 1 2021. Karena sekarang jarak poin max dengan Hamilton meningkat jadi 19 poin. Oke, sampai sini aja video kali ini. Monggo di like dan komen feedback apapun. Thank you for watching.